Perkenalkan, nama saya Norma Khairani Siombing dengan nomor NIM 0574903339, mahasiswa Universitas Terbuka Medan. Happy watching! Di sini saya ingin mempresentasikan hasil praktikum dari tugas sesi 1 mata pelajaran basis data tentang pembuatan ERD kasus rumah sakit. Jadi, di sini kita mempunyai contoh kasus. Nah, sini saya akan mendeskripsikan contoh kasus tersebut. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien mendaftar melalui bagian administrasi dengan menyerahkan data diri. Data pasien akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai kondisi medis. Setelah pemeriksaan selesai, dokter akan membuat resep obat untuk diserahkan kepada pasien sebagai instruksi pengobatan. Nah, dari contoh kasus tersebut, mari kita identifikasi entitasnya. Entitas utama ERD. Pasien, individu yang menerima layanan medis dan pengobatan. Dokter, tenaga medis profesional yang melakukan pemeriksaan. Administrator, staf yang menangani pendaftaran dan kelola data. Resep, dokumen instruksi obat hasil dari pemeriksaan. Dan ada beberapa atribut pasien dan dokter. Pasien memiliki beberapa atribut yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien, dan keluhan pasien. Sedangkan dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, spesialis dokter. Administrator memiliki atribut ID admin, nama admin, dan alamat admin. Resep memiliki atribut ID resep, nama resep, dan jenis resep. Sekarang kita ke kardinalitas relasi. Pasien dan administrator, kardinalitas one to many. Admin dan dokter, kardinalitas one to many. Dokter dan pasien, kardinalitas many to many. Dokter dan resep, kardinalitas many to many. Kompleksitas data. Relasi pasien dan admin 45% complexity, relasi dokter dan pasien 90% complexity, kelola atribut resep 65% complexity. Tingkat interaksi tertinggi terjadi pada relasi many to many antara dokter dan pasien yang memerlukan tabel perantara. Di sini saya sudah membuat gambar diagram dari contoh kasus rumah sakit tersebut. Pertama, kita lihat di bagian tengah adalah entitas pasien. Pasien merupakan subjek utama yang memiliki atribut kode pasien, nama, alamat, serta keluhan dan tanggal datang. Dari pasien inilah semua interaksi layanan dimulai. Relasi medis, dokter, dan perawatan. Pasien dihubungkan dengan entitas dokter melalui relasi merawat. Di sini, sistem mencatat dokter mana yang menangani pasien tersebut berdasarkan kode dokter, nama, dan alamat dokter. Fasilitas rawat inap dan ruang. Jika pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, terdapat relasi menginap yang menghubungkan pasien dengan entitas rawat inap. Selanjutnya, fasilitas rawat inap ini dipakai di entitas ruang. Setiap ruang memiliki informasi spesifik seperti kode ruang, dan nama gedung agar penempatan pasien terorganisir dengan baik. Operasional dan administrasi yaitu petugas dan pembayaran. Di sisi operasional, kita memiliki entitas petugas seperti administrasi atau perawat. Petugas memiliki atribut jam jaga dan identitas lainnya. Petugas ini memiliki dua peran penting dalam diagram ini. Pertama, petugas melayani entitas pembayaran. Kedua, petugas juga mengelola alur kerja yang berhubungan dengan pasien dan dokter. Proses transaksi terakhir adalah entitas pembayaran. Pasien melakukan proses membayar atas layanan yang diterima. Di dalam entitas ini, sistem mencatat kode pembayaran dan jumlah harta atau total biaya yang harus diselesaikan. Secara keseluruhan, ERD ini dirancang untuk memastikan alur informasi dari mulai pasien mendaftar, diperiksa oleh dokter, menggunakan fasilitas ruangan, hingga proses transaksi pembayaran, dapat terekam secara akurat dan efisien. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. I just had to let you know you're